Tepuk tangan untuk film Indonesia sekali lagi yang meriah, teman-teman. Terima kasih juga para cast dan kru film Penjagal Iblis. Betul, kalau ketika kita ngobrol dengan Tommy yang kreator dari film ini, penulis dan saudara, tentunya Tommy udah banyak series action. Ya, benar. Terus Tommy sudah bercimpung dengan banyak film action yang lain, yang sebelum-sebelumnya dia juga bareng dengan beberapa sutradara lain gitu ya. Jadi buat Tommy, genre action itu adalah sesuatu yang dekat bagi dia. Tapi kita juga mau lihat bahwa genre horor itu juga sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi yuk kita bikin horor, dan Tommy dari awal bilang, Pak, saya mau bikin horor tapi yang beda ya Pak. Jadi nggak mau yang gitu-gitu lagi gitu. Jadi idenya sebenarnya adalah berangkat dari sesuatu yang lebih inovatif. Jadi memang yuk supernatural ada actionnya, ada investigasinya, dan tentunya dari situ ketika kita baca sangat tertarik, dan tentunya eksekusi kita udah yakin lah sama Tommy. Jadi there it is. Nah dari awal juga ada nggak sih sebuah rasa kayak benar-benar optimis, oke ini kayak bisa nih bentuk fresh seperti supernatural, horror, crime dan juga action ini pasti akan bisa menjadi sebuah hal yang menarik banget buat para pecinta film Indonesia untuk hadir ke bioskop? Tentunya karena kita harus berpikir dari perspektif, yuk ada sesuatu yang lain untuk penonton film Indonesia, karena kalau nggak pasti akan ada bosannya dong gitu. Jadi apa sih sesuatu yang lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa film lain juga kita bahas adalah pattern atau adalah sesuatu yang mungkin terulang gitu ya. Nggak berarti itu jelek, sama sekali itu tidak jelek. Dan mungkin kalau dilihat di sini pun juga mungkin ada sesuatu yang sama dari film lain, tapi ketika kita masuk ke investigasi dan dari karakter point of view Satin dan Martinolio dan Niken gitu ya, yang kita lihat adalah sesuatu yang lebih dalam dari perspektif karakter-karakter itu. Jadi itu yang membuat mungkin ini agak lebih dalam gitu loh secara cerita. Tepuk tangan buat Pak Wiki untuk penjelasan pada sore hari ini. Dari Pak Wiki kita beralih ke sang sutradara, Mas Tommy Dewo. Tepuk tangan sekali buat Mas Tommy Dewo. Inilah film panjang kedua Mas Tommy ya? Kok meriah masih pada deg-degan bagaimana nih? Kan udah biasa kemudian action. Dulu kan semua orang biar kenal dengan Serigala Terakhir. Ya kan itu action banget. Kemudian sekarang akhirnya muncul film panjang kedua yang nanti ini akan tayang adalah tanggal 30 April 2025, minggu depan berarti. Nah, dengan adanya sebuah karya baru bersama tadi dengan Screenplay Films dengan percampuran ataupun kombinasi supernatural horror, ada crime and action ini, ada nggak secara cinematic experience Mas Tommy merasakan ada sebuah leveling up gitu loh sebagai seorang sineas? Sebelumnya terima kasih dulu buat rekan-rekan wartawan yang udah menyempatkan datang sore hari ini. Menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kalau dilihat, saya kan suka sekali film horor. Sebenarnya saya nonton banyak film horor gitu, dan senang sekali dengan perkembangan industri filmnya di Indonesia sendiri. Tapi waktu itu sebelum buat ini tuh kita mikir bersama Pak Wiki juga apa yang bisa kita kasih lebih ya untuk mengelevate genre ini gitu ya. Akhirnya kita sepakat untuk ada mix genre-nya, tapi juga ngebawa apa yang saya udah kerjakan dari sebelumnya, kayak investigasi, kayak crime gitu. Jadi kita coba meramu sesuatu yang ceritanya lebih kohesif lah, lebih menyatu semuanya dari semua elemen itu. Ada pengalaman baru nggak sih Mas Tommy dapatkan dalam proses produksi dari Penjagal Iblis Dosa Turunan ini? Tentunya ini salah satu film yang sebenarnya di awal saya syuting untuk horor. Ya, saya sebelumnya selama perjalanan karir jadi Asrada tuh nggak pernah buat film horor. Nggak berani. Kenapa? Emang belum dapat kesempatan atau? Jadi ini salah satu horor. Ini bilang nggak berani apa? Horor yang pertama sih sebenarnya, apalagi mix genre kayak gini ya. Jadi challenge baru sih, dan kita sama-sama coba kasih yang terbaik gitu. Saya kebetulan banyak sekali pendukungnya yang percaya sama tulisannya gitu, jadi ya kita bersenang-senang aja di set.
Oke, tadi Mas Tommy bilang ada mix genre. Di sini juga ada mix backstory ya, antara kehidupan supernatural dan juga kehidupan manusia bersinggungan. Kemudian juga dan keturunan iblis ribut melebatkan manusia, ada banyak mati. Nah itu gimana tuh? Bagaimana menggabungkan antara dunia supernatural dengan kemudian menggabungkan dengan kehidupan manusia? Sebenarnya kan di sebuah cerita kita kan harus memilih ya sudut pandang siapa nih yang akan mengantar cerita nih. Kebetulan saya memilih karakter Daru sebagai perwakilan dunia kita nih yang nggak familiar sama supernatural ini. Dan seorang jurnalis pula karakternya kan, yang sangat logis, yang bisa buat data kan. Ya benar. Dan harus berhadapan dengan karakter-karakter seperti Ningrum yang diperankan sama Satin, sama Pak Kunjara yang diperankan sama Niken. Itu kayak apa yang akan dia lakukan ya untuk masuk ke dunianya mereka gitu sih. Jadi itu adalah sebuah kayaknya emang tantangan baru dalam membuat produksi dari Penjagal Iblis. Iya benar. Dosa turunan ini ya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Mas Tommy Dewo sebagai sang sutradara. Dari filmmakers di belakang layarnya kita menuju yang ada di hadapan kameranya semua. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk para cast yang hebat-hebat. Nampaknya pada babak belur ya setelah syuting ya. Saya kebayang kalau Satin, kamu itu boleh orang tua bawa alat tajam itu? Itu namanya apa sih? Boleh. Emang dibilangnya pas di awal pas belajar senjata tajam itu namanya apa? Nama apa? senjatanya dan senjatanya itu buatan imajinasi Pak Tommy sebenarnya. Karena itu gabungan dari Arit dan imajinasi Bapak Tommy. Oh iya, kayaknya Arit ini kayak Arit tapi kayaknya apa ya gitu? Iya betul. Dibikin sama si Bapak Tommy. Pak Tommy ya. Emang inspirasi dari Arit dan apa? Pak Tommy. Arit dan pedang. Arit dan pedang ya. Gagangnya panjang kayak pedang tapi ujungnya belok ya, kayak Arit. Ngait gitu. Buat ngait ya. Nah itu belajar berapa lama tuh? Pertama tentunya untuk tidak hanya masalah action, kemudian bela diri dan juga bela diri kayak tangan kosong, tapi menggunakan senjata tajam kan? Iya. Itu berapa lama tuh kamu belajar proses untuk latihannya? Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman dan menyempatkan hadir. Aku izin menjawab. Sebentar deh, Anda lihat dong beda kan antara dengan Ningrum dengan Satin sekarang, kayaknya beda banget loh. Ini kayak nggak tega anaknya sebetulnya. Jujur kayaknya. Untuk latihannya itu kayaknya sekitar kurang lebih 3 bulan. Itu latihan fisik dan juga latihan koreonya. Tapi intens latihan koreonya itu 2 bulan full, hampir full. Pokoknya liburnya 2 hari seminggu. 2 hari seminggu? Liburnya. Iya. 2 hari seminggu ya? Iya. Kemudian kalau melihat kamu kan ini adalah kayaknya April adalah bulannya kamu juga nih ya? Iya. Ini adalah film kamu yang kedua yang menjadi bintang utama. Tepuk tangan buat Satin. Iya. Bagaimana mungkin secara singkat kamu bisa memberikan pendapat kamu bahwa bagaimana dunia perfilman Indonesia yang sekarang juga terus membuka kehadiran para talenta muda baru dalam belantika perfilman Indonesia? Tentunya aku bersyukur dan berterima kasih banget udah dikasih kesempatan. Aku rasa ya mungkin aku tidak bisa mewakilkan semua insan-insan baru dalam industri ini, tapi at least yang aku rasakan, aku merasa dipercayakan dan diberi ruang untuk berekspresi dan juga berkarya. Itu rasanya senang sekali, luar biasa, dan aku pasti akan semaksimal mungkin mengusahakan untuk menciptakan warna-warna baru di industrinya. Semoga saja, dengan pastinya nggak akan berhenti belajar sih, karena ini baru permulaan. Tepuk tangan untuk Satin Baseta. Anak siapa sih, pinter banget. Kita menuju ke Nika, apa kabar? Baik. Ini bukan karakter atau garis pertama kan? Ini pertama aku menjadi penjahat dan film horor kedua. Film horor kedua. Ya. Nah, untuk menciptakan film horor sebagai karakter iblis, kemudian pengen mengabdi pada gurunya, ambisius, itu bagaimana mengembangkan, menciptakan kedalaman karakter dan sifatnya sehingga menjadi sebegitu bengisnya? Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman media yang sudah hadir. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah nonton, dan juga aku mau berterima kasih sama Pak Wiki. Jadi ada cerita sedikit. Dulu aku pertama kali main film itu sama produksinya Pak Wiki. Kalau nggak salah udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Dan sekarang bisa kembali bekerja sama Pak Wiki. Senang sekali. Jadi makasih ya Pak atas kesempatannya, dan juga Mas Tommy. Terima kasih juga udah mempercayakan aku sebagai Pak Kunjara. Dan kalau untuk kedalamannya nih, dia menjadi perempuan yang bengis banget tuh. Bengis ya. Jadi memang awal mulanya itu aku banyak berdiskusi sama Mas Tommy, karena memang karakter Pak Kunjara ini sebelumnya bengis nih, diciptakan dari Mas Tommy, dari pikirannya Mas Tommy kan. Jadi banyak diskusi.
Tapi memang pada akhirnya Pak Kunjara itu menjadi sosok perempuan yang misterius, dia persisten, dia gigih, dan dia sangat loyal terhadap Eyang Guru, sebuah entitas yang lebih tinggi dari dia gitu. Dan kalau untuk kebengisannya sendiri, sebetulnya tidak dibuat-buat, jadi bukan yang secara sengaja nanti dibikin ekspresinya seperti ini, enggak, justru itu tumbuh sendiri dari background yang udah kita buat bersama Pak Tommy. Oh gitu, tapi bukan bawaan orok kan? Bukan bawaan pribadi kamu yang bengis kan? Jangan dong, enggak bukan dong. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tentunya Niken pada sore hari ini. Dan sekarang kita beranjak kepada sang wartawan, Leo. Halo, selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir, terima kasih juga udah nonton. Iya. Oke, sebagai seorang wartawan investigatif, kemudian tidak hanya masalah kriminal, kemudian tiba-tiba nempel-nempel ke masalah horor. Bagaimana kamu mendapatkan sebuah kayak panduan ataupun inspirasi dari mana nih untuk mendapatkan karakter tersebut? Balik lagi waktu itu kita banyakkan diskusi ya Pak Tom. Banyak diskusi, terus ada beberapa... Semuanya lempar ke Mas Tommy aja. Enggak, emang iya. Karena ya kalau misalnya kita nggak tahu, ya kan lebih baik nanya sama yang pemegang apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi ya intinya banyak diskusi sama Pak Tom, terus waktu itu kalau misalnya kita dapat ilham atau apa, nih kalau digini asik nih, kalau digini asik nih, boleh nggak? Oh boleh. Ya udah dilakuin. Oke, jadi kalau apakah bisa disebutkan dapat karakternya untuk mendalami sebagai seorang wartawan yang sangat cool dan misterius pula gitu? Enggak sih. Oke. Itu apa ya? Tubuh dengan organik saja. Oke, benar. Sebagai penerama karakter, kayaknya gue menciptakan seorang wartawan yang punya trauma juga, punya rasa penyesalan. Kemudian sekarang juga nampaknya pengen membayar penyesalan tersebut dengan menolong Ningrum ya. Iya. Oke, tepuk tangan buat Leo dengan penjelasannya pada sore hari ini. Dan kita sekarang berpindah pada Naomi Christy. Naomi, apa kabar? Baik, selamat siang, sore teman-teman. Sore, iya. Mas Tommy ini kan juga ada sebuah layer lain kan dalam sebuah cerita ini kan. Tiba-tiba ada karakter Alin dalam film ini, penjaga iblis dosa turunan yang ternyata memiliki dendam dengan para penjaga rumah sakit jiwa tersebut. Betul. Nah, itu bagaimana tuh seorang Naomi Christy membangkitkan karakter juga personanya menjadi seorang peneror bernama Alin di dalam rumah sakit jiwa tersebut. Betul. Pertama, makasih semua udah datang sore-sore ini, nonton juga. Thank you so much. Untuk karakter Alin di film ini, sebenarnya ini juga pertama kalinya aku jadi hantu yang segininya ya. Jadi aku mau thank you juga ke Pak Tommy, Pak Wiki udah kasih kesempatannya. Karena buat aku kasih teror itu nggak mudah, apalagi dengan, tapi aku terbantu sekali dengan obrolan-obrolan yang dibantu sama Pak Tommy di awal, gitu, yang dimana ngobrol banyak mengenai layer karakter si Alin ini, yang dimana dia nggak sekedar hantu ya sebenarnya, tapi dia adalah seorang korban yang dulunya juga pasien di rumah sakit jiwa tersebut, gitu, dari korban kekerasan. Jadi maka dari itu terbangunlah rasa-rasa dendam, ingin balas dendam gitu ya, dan akhirnya membantu Pak Kunjara, dihidupin dari Pak Kunjara gitu. Oke, tepuk tangan buat Naomi dengan jawabannya juga pada sore hari ini. Dan sekarang kita menuju kepada Mas Kiki Narendra. Nggak kelar-kelar nih proyeknya kayak ini. Kali kalau semua karakter kayak udah banyak banget karakter yang pernah diperan oleh Mas Kiki. Ya kan, dan kali ini menjadi seorang pemret. Ini pemret itu orang apa sih? Orang Padang atau orang apa sih? Backgroundnya itu? Namanya Ginting. Berarti Manado. Oh, Manado ya. Oke, Ginting Manado banget. Kemudian sebagai seorang pemret, kan berarti kan kemudian memiliki anak buah yang bernama Darusman, diperan oleh Leo juga. Dan bagaimana boleh ceritakan layering karakternya, dimensi karakternya sebagai seorang pemret, ya sekali sebagai seorang jurnalis kan kita ngomong soal fakta, data, kemudian tiba-tiba mesti mengarahkan anak buahnya untuk menginvestigasi sebuah kasus yang supernatural dan kemudian ada horornya seperti itu. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah datang. Pertama kali dikasih karakter ini senang, paling enggak saya tidak jahat dan tidak mati gitu. Oh iya. Jadi paling enggak kalau dapat sequel ya Pak, saya masih main gitu kan ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ceritanya memang ini pemret ini tidak terlalu tebal gitu ya, tidak banyak keluar gitu.
Sebenarnya yang mungkin saya pelajari dan saya dalami, ini Pemberat ini orangnya sebenarnya sangat logis sekali gitu. Seorang pemimpin sebuah redaksi menugaskan anak buahnya untuk menyelidiki sebuah kasus yang mungkin dirasa di awal ini adalah kasus biasa aja, ya, kayak kriminal biasa. Kriminal biasa. Namun tiba-tiba di tengah jalan timbul satu masalah, satu problem, satu situasi, satu peristiwa yang membuat saya sendiri sebagai pemimpin redaksi juga mulai goyang nih. Wah, ini bener gak? Ini bener gak? Ini kok jadi kayak gini sih? Kok jadi kayak gini? Dan menariknya di sini, ini bukan cuma sekedar film horor, bukan cuma sekedar film aksi, tapi saya suka investigasi. Saya suka dokumenter investigasi kayak di Netflix, kayak di segala macam. Jadi ada unsur itunya yang membuat saya, wah ini salah satu cerita baru yang mungkin belum banyak di Indonesia atau gue bilang belum ada gitu. Horor, investigasi, tapi ada actionnya. Jadi beruntung sekali saya bisa masuk di project ini dan mungkin kita bisa ketemu nanti di sequelnya ya. Oke. Iya, diawali dan diakhiri dengan sebuah kode, begitu seorang senior lancar banget. Terutama buat Mas Kiki Narendra juga pada sore hari ini. Kemudian kita menuju ke Pak Polisi. Gusti Pratama, Aryo namanya itu ya? Aryo benar. Apa jabatannya? Jabatan pangkatnya apa ya? Masih ingat nggak? AKP. benar. AKP Aryo kan ya? Aryo. Kalau tadi Mbak Putri tadi movie mana tadi namanya? Mohon maaf. Movie terkini bilang satu scene yang dia ingat banget adalah pas ending antara Ningrum dan juga Pak Punjara itu. Iya, Pak Punjara ya. Tadi Mbak Putri bilang Pati Juara. Pak Punjara itu, karena itu adegan klimaksnya tuh ya, pada berantem tuh. Tapi juga saya yakin ada banyak juga dari teman-teman media yang bilang bahwa yang paling diingat adalah adegan bersama tadi Pak Polisi, Aryo dan juga Daru bersama-sama di kamar mayat, tiba-tiba jadi pada zombie semua. Mau diceritakan nggak sih itu bagaimana yang menarik, menantangnya take adegan itu? Dan tolong dijawab dengan bernyanyi. Aduh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Keluarkan suara baritonnya. Kidding. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media juga. Beda sekali suaranya ya. Jadi MC aja, jadi MC. Jangan dong Pak, ya nggak ada lagi Pak. Pak Wiki gitu dong Pak. Kita semua masih punya lapaknya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Aduh, durasi take 2. Dari adegan yang pas bersama dengan sang wartawan dengan Leo sebagai Daru itu di ruang kamar mayat, tiba-tiba senternya mati lagi, kemudian tiba-tiba di zombie, and at the end dirimu mengorbankan diri kan ya. Dari take itu ada nggak sih hal yang paling menarik yang jadi bagian dari sangat menantangnya adegan tersebut? Banyak sih sebenarnya satu scene ini karena emang ini juga pengalamanku pertama untuk syuting layar lebar. Oh, teman-teman buat Gusti. Ya, jadi dan ini juga pertama kali action juga. Jadi itu banyak hal-hal teknis yang benar-benar harus fokus gitu selama take gitu kan. Dan ini kalau nggak salah kita seharian ya, iya ya. Iya. Dan ini ya, syutingnya di kamar mayat beneran. Bukan settingan. Tapi itu rumah sakit yang udah nggak aktif. Lebih serem lah itu. Iya dong. Paling enggak kita tahu di dalam itu nggak ada mayat. Oh iya. Tapi ada kan yang nggak ada tahu kan? Nah itu itu kita tahu kan. Cuma selain ya itu juga take-nya sangat seru banget sih karena emang apa ya ngelihat benar-benar aku juga merhatiin semuanya kan proses-prosesnya gitu dari awal, dari actionnya, dari ya detail-detail kecil ngelihat special makeup effects-nya tuh benar juga luar biasa banget. Dan kita juga waktu itu sambil nunggu ini ya yang menarik juga kita karena udah tahu itu gedung kosong bekas rumah sakit, kita sempat ke lantai 2 berdua doang. Kita muter-muter.
Ngapain mau lo beli apa gimana? Pengen tahu aja. Sama tahu ada apa. Oh iya. Cuma ya, begitulah prosesnya sebenarnya menarik. Oke. Dan seru banget. Bawa hadiah lah. Memar-memar. Tapi itu indahnya dalam berkarya sih sebenarnya. Sambil break juga mengeksplor lantai lain ya. Betul. Sungguh berani itu buat Gusti pada sore hari ini. Thank you so much Gusti. And last but not least Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Edward Manalu. Ustadznya Kristen. Dibuka lu. Gue gak mungkin dari produksi ini berharap dia login gue tahu. Oke, Edward Manalu, boleh nggak diceritakan sebetulnya karakter Ustadz itu seperti apa sih? Kabarnya emang awal tuh Ustadz juga tipikal yang akhirnya beralih menuju seorang yang biasa soal agama, tiba-tiba jadi lebih bertobat dan kenal dalam sama agama sehingga ujung-ujungnya bisa memiliki kemampuan untuk meruqyah. Ya. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sebelum nanti ada pertanyaan banyak tentang agama, saya Kristen. Iya. Jadi jangan ada pertanyaan. Iya. Keluarga aman kan? Keluarga aman ya. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir, sudah nonton untuk waktunya datang ke sini. Terima kasih sekali. Baik, pertanyaannya Ustadz hari ini menjalani kehidupan yang sangat gelap sekali. Sampai ketemu di mana titiknya dia harus bukan hijrah, pindah lah jadi dunia gelap, menjadi mengingat Tuhan atau kembali ke jalannya. Tapi ini juga menjadi satu keyakinan sekaligus keraguan dia ketika bahwa jalan yang dipilih itu adalah jalan yang benar-benar sangat menuntun dia untuk diridoi. Allah Subhanahu wa taala. Takut salah nyebut gue, Mas. Ngeri. Terima kasih Mas Kiki udah dibantu. Iya. Jadi ketika yang menjadi keyakinannya dan sekaligus keraguannya adalah ketika diminta tolong untuk meruqyah orang. Iya. Tetapi ternyata dia baru belajar agama. Iya. Jadi memang saya ngobrol juga sama Pak Tommy bagaimana ini. Jangan sampai nanti film tayang saya malah disuruh meruqyah orang gitu atau gitu. Tapi akhirnya ngobrol sama Pak Tommy, ya sudah memang ini ya anak bandel, anak jalanan. Terus kembali ke jalannya gitu. Akhirnya ya sudah memang anak jalanan di daerah Betawi gitu. Akhirnya penawarannya seperti itu. Makanya ada dialek atau logat Betawi. Itu Mas. Ini pada menyampaikan ayat-ayat tuh lancar ya? Oh, saya latihan 3 bulan. 3 bulan Mas. Iya. Jadi nanti kalau dilihat kan tadi mati Ustaz. Nanti kalau ada prequel mungkin Pak Vicky, saya kan masih hidup tuh di jalan gelapnya. Iya. Jadi bisa bikin spin off ya. Soalnya sayang tadi tuh dia husnul khotimah soalnya. Oke, tepuk tangan buat para K7 Makers dari